Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Dan langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama ini kami menghadirkan video viral ya, pernyataan Megawati Soekarno Putri ya, yang penuh semangat sampai berapi-api begitu ya, mengomentari pemimpin atau penguasa saat ini yang disebut seperti zaman Orde Baru. Ya, ini berikut videonya. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Ya, meskipun Ibu Mega tidak secara jelas ya menyebutkan siapa penguasa yang bersikap seperti zaman Orde Baru ini, tapi tentu kita tahu ya yang dimaksud ini Jokowi begitu ya. Nah, ini yang kemudian ramai dibahas di media sosial karena ya bagaimana ya zaman Orde Baru. Sementara yang bicara ini adalah Ibu Megawati yang kita tahu beda sekali dengan pengamat politik Rocky Gerung misalnya atau saya begitu ya, atau netizen, karena Bu Megawati ini kan ketua partai politik ya, yang tentu saja sebagai ketua umum mempunyai power atau pengaruh yang lebih besar dari sekedar protes begitu ya, karena toh praktek seperti zaman Orde Baru nyatanya ini sebenarnya sudah lama berlangsung, bukan hanya kali ini saja. Ini yang dikritisi oleh netizen ya, kenapa Bu Mega ini baru bersuara sekarang setelah pecah kongsi begitu ya, ke Jokowi tidak mau mendukung Ganjar dan Mahfud MD. Nah, padahal sebelumnya ya mulai ada BBM naik, minyak goreng ngantri. Bu Mega saat itu ingat malah mengkritisi ya ibu-ibu yang beli baju lebaran tapi ngantri minyak goreng begitu ya. Nah, ini kemana saja Bu ya ketika hal-hal tersebut terjadi, apalagi masalah dinasti politik. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa partainya Bu Mega ini, PDIP, juga berperan besar ya, karena mengusung Gibran sebagai wali kota Solo yang memuluskan begitu ya praktek-praktek politik dinasti yang akhirnya berlanjut terus ini sampai menjadi cawapres. Nah, ini kenapa baru dikomentari sekarang, apalagi kita tahu Megawati dengan partai politiknya yaitu PDIP ini masih mempunyai 7 menteri di kabinet ya, nggak ada yang ditarik mundur, termasuk cawapres Ganjar Mahfud MD. Hingga kini Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Apalagi presidennya, penguasa yang mungkin dimaksud sebagai penguasa seperti Orde Baru itu juga diusung oleh PDIP, di mana PDIP juga mempunyai suara mayoritas ya di parlemen, yang tentunya jika ingin menghentikan praktek-praktek zaman Orde Baru ini ada langkah-langkah yang lebih konkret begitu ya yang bisa dilakukan oleh Megawati, selain tentu berkomentar seperti itu dalam acara relawan Ganjar dan Mahfud MD. Misalnya mengusulkan hak angket ya ketika Mahkamah Konstitusi jelas-jelas diperkosa seperti itu. Tapi ini nyatanya semua diam saja dan ini hanya bersuara di luar yang tentu pengaruhnya tidak akan terlalu besar untuk merubah keadaan yang katanya seperti zaman Orde Baru. Sementara itu Presiden Jokowi akhirnya memberikan tanggapan ya terhadap komentar Bu Mega. Ini videonya. Saya tidak ingin memberi tanggapan. Ya, ternyata tanggapan dari Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan. Ya, menurut Jokowi karena apa yang disampaikan Bu Mega ini masalah politis begitu ya, jadi tidak perlu ditanggapi. Padahal kalau tentang nasib bangsa begitu ya, nasib demokrasi di Indonesia ini bukan masalah politik saja ya, apalagi jika kemudian demokrasi dipertaruhkan ya, mengalami pembusukan seperti saat ini. Kita sampai pada berita kedua, kali ini menyoroti tentang video viral lagi ya, yaitu video Gibran Rakabuming ya, cawapres dari Prabowo ini. Viral videonya dikarenakan dalam video ketika memberikan kuliah umum tersebut, Gibran tampak memberikan jawaban-jawaban yang mengundang kritikan netizen lah ya. Untuk lebih jelasnya kita simak sajalah videonya. Mahasiswa muda, orang muda-muda sekarang bisa inovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan. Inovasi apa dulu? Inovasi seperti
pembangkit listrik tenaga sampah Solo katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya. Ya tentu saja jawaban dari Gibran tadi rame dikritisi oleh netizen ya, karena ada orang bertanya kok malah disuruh cari aja di bukunya. Suruh baca sendiri gitu ya, dilempar balik yang bertanya ya. Jangan-jangan nanti kalau debat di KPU atau debat capres atau cawapres bawa buku banyak nanti Gibran ya, setiap kali ada yang bertanya ini di buku ini baca sendiri ya itu jadi joke ya di media sosial, tapi yang pasti ini jadi ada korelasinya ya, video viral yang beredar ini dihubung-hubungkan oleh fakta bahwa pasangan Prabowo dan Gibran ini bisa dikatakan sebagai pasangan capres dan cawapres yang paling sering absen datang undangan dialog publik ataupun debat. Terakhir Gibran absen pada debat yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah ya. Saat itu hanya Prabowo yang datang, sementara pasangan lainnya lengkap ya, Amin maupun Ganjar dan Mahfud ya. Ini kemudian membuat trending ya hashtag Gibran takut debat ya. Nah, dianggap bahwa ini sengaja menghindari karena tidak berani debat. Padahal kita tahu itu undangan-undangan dialog publik memang tidak wajib dihadiri ya, dikarenakan bukan undangan resmi dari KPU. Tapi tetap saja itu membuat masyarakat bisa mengenal lebih dekat ya wawasan, pandangan-pandangan dan kemampuan capres dan cawapres dalam mengatasi masalah-masalah kenegaraan. Sayang sekali ini ya Gibran belum pernah hadir tampaknya ya, dianggap paling sering absen. Apakah ini dikarenakan Gibran merasa belum mampu atau belum siap ya sebagai pemimpin negara, sebagai cawapres? Ini yang dikritisi karena salah satunya ini ada yang mengomentari nih ya, Dr. Tifa ini yang paling kritis seringkali mengomentari, menyindir begitu ya, seharusnya Gibran hadir saja di undangan dialog publik atau debat tersebut untuk membuktikan ya kecerdasannya sebagai lulusan University Bradford University di UK ya, yang cabang Singapura begitu ya, karena kuliahnya di Singapura tapi ijazahnya dari Bradford University. Yang ini juga menjadi pembahasan rame di netizen juga karena dianggap University Bradford ini rankingnya di atas 500 begitu ya, dimana Gibran juga tidak pernah menempuh kuliah langsung di sana tapi di cabangnya di Singapura ya. Itu menurut Dr. Tifa yang juga viral pernyataannya. Nah, padahal momen-momen debat ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan ya kemampuannya. Banyak orang yang meragukan ya, yang menganggap Gibran ini sebagai karbitan. Nah, seharusnya Gibran bisa membuktikan melalui momen-momen debat cawapres ini. Yang pasti mungkin dialog-dialog publik yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan ini bisa dihindari ya oleh Gibran, tapi KPU akan menyelenggarakan debat capres dan cawapres secara resmi sebanyak 5 kali ya. Jadi bagi masyarakat yang penasaran begitu ya, ingin melihat debatnya Gibran, sabar saja karena nanti pasti akan ada ya debat yang diselenggarakan KPU yang tentunya tidak bisa dihindari, kecuali sakit mungkin ya, kita tidak tahu, tapi sakit bisa 5 kali ya. Nah, masalah debat ini kemudian TKN mengomentari ya, merespon bahwa tidak benar jika dikatakan Gibran takut debat ya. Yang ada sebenarnya Gibran ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya, bentrok dengan tugas-tugas lain, mengingat Gibran ini belum cuti ya, karena ada peraturan baru untuk nggak harus cuti meskipun nyalon dari cawapres, tetap menjabat sebagai wali kota, sehingga sibuk ya dengan urusan-urusan lain, tugas-tugas lain, di mana juga Prabowo dan Gibran ini juga punya strategi kampanye lain, yaitu bertemu langsung dengan masyarakat, bukan hanya debat yang dianggap juga efektif ya. Sepertinya jangan-jangan nih ya, memang strategi ini yang dianggap efektif karena pemilih Prabowo Gibran jangan-jangan nggak peduli dengan debat ya, mungkin lebih peduli dengan ya namanya juga generasi Z atau generasi milenial, mungkin lebih peduli dengan apa joget gemoy begitu ya daripada debat, sehingga mungkin ini pertimbangan ya bagi Prabowo dan Gibran agar lebih fokus ke strategi kampanye yang lain bukan debat.
Yang pasti bagi pemilih tentunya debat ini banyak manfaatnya ya, karena bisa memberi gambaran kemampuan dari calon pemimpin yang akan dipilih. Istilahnya tidak membeli kucing dalam karung ya, meskipun ini buzzer-buzzernya ya, karena selama ini kan kalau pasangan tidak pernah menyampaikan gagasan atau narasinya hanya joget gemoy dan lain sebagainya, sementara yang kerap memberikan narasinya hanya buzzer-buzzernya. Seharusnya tentu publik ingin mengharapkan agar justru capres dan cawapresnya ini yang bersuara langsung sehingga publik punya gambaran dan menilai secara langsung begitu ya. Nah ini ramai juga di media sosial dengan mengatakan, loh kemampuan seorang pemimpin itu bukan ditentukan dengan jago bicaranya begitu katanya ya, tapi kinerjanya. Kalau kalian bagaimana? Apakah setuju ya? Nggak perlu debat, yang penting kinerjanya top markotop. Tulis di komen ya. Kita sampai pada berita ketiga, ini menyoroti tentang personal branding para capres dan cawapres kita ya. Karena ini sudah mendekati Pilpres, sudah memasuki masa kampanye, tapi kita belum melihat ini bagaimana personal branding capres dan cawapres nomor urut 3 alias Ganjar dan Mahfud MD ya. Hal ini dikarenakan sudah jelas ya kalau Amin nomor urut 1 personal brandingnya perubahan begitu ya. Kemudian Prabowo Gibran dengan keberlanjutannya juga Prabowo ada brandingnya ya, joget gemoy. Ini juga menarik ya, karena kalau pada Pilpres sebelumnya Prabowo ini kan dikenal macan Asia begitu ya. Dari mana macan Asia bisa melompat menjadi gemoy ya, ini menarik sekali nih, perlu pembahasan khusus begitu ya. Nah tapi yang menarik ini capres dan cawapres nomor urut 3 ini publik belum bisa menangkap apa personal brandingnya ya. Mau perubahan kok kayaknya nggak pas ya kalau ke Amin, mau keberlanjutan juga nggak bisa juga gitu kayaknya ya. Jadi publik belum bisa menangkap ini kemana begitu ya, belum ada branding yang khas ya yang bisa ditangkap untuk merepresent dari pasangan nomor urut 3 ini ya. Mungkin ini sudah harus segera dipertimbangkan ya, karena Pilpresnya sudah semakin dekat, kok belum ada mungkin ya. Sementara kita tahu Mahfud MD ini kapasitasnya di bidang hukum ya, mungkin ini bisa ditonjolkan di situ dengan mengomentari masalah hukum atau bagaimana ya. Yang jelas kita belum bisa menangkap, banyak yang mengatakan ini capres dan cawapres nomor urut 3 ini adalah pasangan yang masih galau ya. Serba salah ya mau menentukan personal brandingnya bagaimana, sudah terlanjur diambil oleh nomor urut 1 dan 2 sehingga berada di tengah-tengah ini. Mungkin kalau saya boleh saran, personal brandingnya itu adalah di tengah begitu ya, tapi nomor urutnya 3 ya, enggak 2 ya. Nah ini mungkin ada saran ini ya, bagi yang netizen ada saran kira-kira personal branding yang cocok buat Ganjar dan Mahfud MD ini apa begitu ya. Silakan tulis di komen, mungkin bisa dipertimbangkan ini oleh tim suksesnya untuk menjadi branding pasangan nomor urut 3. Selanjutnya berita keempat, ini kami menyoroti tentang ijazah palsu lagi ya. Kalau sebelumnya sempat viral ijazah palsu Presiden Jokowi ya, yang dipertanyakan mengapa ketika maju menjadi wali kota masih Dr. Andes, kemudian gubernur menjadi insinyur ya, berubah. Di samping ramai juga tentang keaslian ijazah SMA Jokowi maupun ijazah kuliahnya di UGM yang sudah memakan korban ini ya, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur yang hingga kini mendekam di penjara dengan vonis 4 tahun penjara ya. Dan sampai saat ini memang masih misterius ya, masih goib sebenarnya ijazah asli Jokowi ini, belum pernah ada yang melihat, baru kopiannya saja yang beredar di media sosial. Dan sekarang anaknya begitu ya, Gibran Rakabumi tampaknya harus mengikuti step yang sama ya, dipertanyakan ijazahnya. Hal ini bermula ketika Gibran memposting ya fotonya saat wisuda dan kemudian mencolek atau memention Dr. Tifa ya, apakah foto ini editan begitu ya. Langsung saja ini direspon oleh Dr. Tifa yang kemudian menganalisa ya tentang ijazah dari Gibran ini yang ditulis di KPU sebagai lulusan S2. Namun ternyata panjang nih ya penjelasannya. Pendidikan Gibran yang diposting saat wisuda di akun media sosial tersebut adalah
preparation atau persiapan kuliah ya yang setara dengan SMK begitu ya menurut Kemendikbud. Sementara S1-nya itu adalah dari sebuah university sebenarnya di Singapura ya, tapi bekerja sama dengan Bradford University di Inggris ya, atau istilah Dr. Tifa University Bradford Inggris cabang Singapura begitu ya. Atau lebih lengkapnya langsung saja kita simak ini ya pernyataan Dr. Tifa. Karena insert UTS yang diikuti oleh Gibran, yang kemudian disetarakan oleh Kemendikbud, itu adalah kelas 12. Kelas 12 yang disetarakan oleh Dikbud sebagai SMK. Nah ini saya juga nggak ngerti ini kenapa Kemendikbud itu menyetarakan suatu preparation program untuk seseorang masuk universitas di Australia itu disetarakan dengan SMK. Nah ini SMK bagian akuntansi pula gitu loh. Padahal itu preparation menuju ke universitas gitu atau semacam college gitu. Ya memang baru kali ini ya dalam sejarah Indonesia masalah ijazah dari capres atau cawapres ini menjadi polemik ya. Sebelumnya tidak pernah, mungkin dulu ada ya anggota DPR, calon anggota DPR atau calon kepala daerah yang pernah terjerat kasus ijazah palsu. Tapi untuk capres atau cawapres ini belum pernah ya, baru kali ini ya, 2 kali ini ya, yaitu Jokowi dan Gibran yang ijazahnya ramai dibicarakan. Apakah Gibran S1 atau S2? Mungkin ini yang kepentingan langsung ya, yang berkaitan langsung, yaitu Gibran harusnya mengklarifikasi sebenarnya apa ya yang resminya, apakah benar yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Kalau menurut kalian bagaimana? Sebenarnya apa sih pendidikan dari Gibran ini ya kok jadi simpang siur? Tulis di komen. Kita sampai pada berita kelima, seperti biasa menghadirkan berita yang tidak penting tapi menggemaskan ya. Kali ini ada pelapor dari PDIP ini ya yang mencabut laporan kasus bajingan tolol kepada Rocky Gerung ya. Ini sebenarnya ada 21 laporan namun satu ini yang dicabut. Nah, alasan pencabutannya ini yang menarik ya. Laporan ini dilakukan oleh Badan Bantuan Hukum PDIP Johannes Oberlin L. Tobing begitu ya, tapi yang mengaku melakukan laporan tersebut secara pribadi dan mencabutnya juga secara alasan pribadi. Dengan alasan ini menarik dikarenakan ternyata apa yang disampaikan Rocky Gerung itu benar adanya. Loh, nggak bahaya ta ini? Lah kok bisa? Ya karena mungkin menurut Johannes ini ternyata semakin kemari terbukti Jokowi ini yang dilakukan hanya memikirkan nasibnya sendiri atau keluarganya sendiri, bukan memikirkan nasib rakyat ya. Namun demikian Rocky Gerung masih harus menghadapi puluhan laporan lainnya di berbagai polda di Indonesia atas ucapan atau kritikan tersebut. Nah, jangan-jangan ini karena beda pecah kongsi ya, terus laporannya dicabut-cabut ya, tapi ternyata yang mencabut baru satu dan kasus ini pun masih terus berlanjut. Tentunya kita masih pantau apakah gara-gara komentar ini kemudian Rocky Gerung harus mendekam juga di penjara seperti Orde Baru kata Bu Megawati ya. Nah ini kita ikuti terus saja, kita kawal terus saja ya kasus ini. Ya demikianlah rata rangkuman berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus ya program-program di YouTube channel Realita TV. Ada Sarita, Sarinya Berita ya. Dan juga program-program lainnya ya, laporan-laporan live event begitu. Yang pasti jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.